Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita bersama. Salawat beriringkan salam tidak pula kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menderang serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti zaman sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja. Pengertian kata dalam bahasa Indonesia. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang lebih kecil. Jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia. 1. Kata kerja atau verba. Kata kerja yaitu kata yang menggambarkan suatu tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan kata sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Macam-macam kata kerja. A. Kata kerja transip. Kata kerja transip yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Misalnya, dia mencari jam tangannya yang hilang. B. Kata kerja intransip. Kata kerja intransip adalah kata kerja yang menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek di dalam kalimat tersebut. Contohnya, korban kecelakaan itu menangis terseduh-seduh. C. Kata kerja dasar. Kata kerja dasar adalah kata kerja asli yang tidak mengalami proses pengimbuhan, penyerapan, atau pemajemukan dan tidak dapat diuraikan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Contohnya, makan, minum, dan lain-lain. D. Kata kerja turunan. Kata kerja turunan adalah kata kerja yang telah ada penambahan pengimbuhan. Pemajemukan kata kerja turunan dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu bebas afiks wajib, bebas afiks wanasuka, terikat afiks wajib, reduplikasi, dan majemuk. E. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang subjeknya diposisikan sebagai pelaku. Seringkali kata kerja aktif ini berimbuhan me dan ber. Contohnya, ibu menyapu di halaman dan kita bermain di taman. F. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya diposisikan sebagai korban. Seringkali kata kerja pasif ini berimbuhan di dan ter. Contohnya, air dimasak ibu di dapur. 2. Kata benda. Kata benda atau nomina adalah yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Kata benda dapat dibagi menjadi 2. Kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku, serta kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Ciri umum nomina. Nomina yang merupakan kata leksikal mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Makna kebendaan. 2. Daya rangkai. 3. Adanya sarana-sarana khusus untuk menyatakan arti ketunggalan dan arti kejamakan. 3. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau prasa nomina. Contohnya adalah saya, kapan, ia, ini. Penggolongan cara pembagian kata ganti bermacam-macam tergantung rujukan yang digunakan. Berikut adalah salah satu cara penggolongan pronomina. 1. Kata ganti orang atau pronomina persona.
Terbagi 3 dan dapat bersifat tunggal maupun jamak, baik kata maupun frasa pronomial. Hanya dapat digunakan untuk mengganti nomina orang, nama orang, atau hal-hal lain yang dipersonifikasikan. Perkecualian adalah ia, yang dalam kalangan terbatas sering digunakan untuk menggantikan nomina tak bernyawa. Pronomina perlu dibedakan dari sapaan seperti saudara, bapak, ibu, tuan, nyonya, yang mulia, dan sebagainya. Sebagian dari mereka termasuk nomina. 2. Kata ganti pemilik, misalnya ku, mu, ya, untuk, ya. Dapat digunakan untuk kata ganti selain nomina orang. 3. Kata ganti penanya, berfungsi menanya ke benda, waktu, tempat, keadaan, atau jumlah, dan sebagainya. Misalnya apa, kapan, mengapa, siapa. Bagaimana, berapa, di mana, kemana. 4. Kata ganti petunjuk, misalnya ini, itu. 5. Kata ganti penghubung, misalnya yang. 6. Kata ganti tak tentu, misalnya barang siapa. Pronomina yang menggantikan nomina yang referennya jelas disebut sebagai pronomina takrib, misalnya pronomina persona. Sedangkan yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu disebut sebagai pronomina takrib. Dalam ragam 6 standar, jumlah pronomina lebih banyak dari yang tersebut di atas bergantung dari daerah pemakaiannya. 4. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah keras, jauh, dan kaya. Ciri-ciri kata sifat memiliki beberapa ciri yang dapat mempermudah pemahaman, yaitu sebagai berikut. Dapat ditambahkan dengan kata keterangan pembanding, yaitu lebih, paling. Dapat ditambahkan dengan kata keterangan penguat, yaitu sangat, amat. Dapat diingkari dengan kata, yaitu tidak, tidak buruk. Dapat diulang seperti serapi-rapinya. 5. Kata keterangan atau adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba dan adjektiva yang bukan nomina. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, tidak. 6. Kata sandang atau artikel. Artikel atau kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti, tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya adalah si, siang, dan kaum. Kata sandang bisa digunakan untuk mendampingi kata benda dasar. Nomina yang terbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. 7. Kata bilangan atau numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, numeralia berarti kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. 8. Kata sambung atau konjungsi. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung, adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. 9. Kata seru atau interjeksi. Interjeksi atau kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan dan maksud seseorang, misalnya ah dan aduh, atau pelambangkan tiruan bunyi, misalnya meong. Bentuk ini biasanya tak dapat diberi afiks dan tidak memiliki dukungan sintaksis dengan bentuk lain. 10. Kata depan atau preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan.